Dari tanjakan yang rasanya nggak ada habisnya, udara yang mulai semakin dingin di Rawayembik, sampai beban air yang terus kita bawa. Selamat datang di pendakian Gunung Tiga Ribuan pertama, Gunung Argopuro, part ketiga. Setelah selesai beristirahat di Cisentor, kita kembali melanjutkan perjalanan menuju Rawayembik. Jarurnya mulai terasa berbeda, tanjakannya semakin menguras tenaga, dan udara pun mulai terasa lebih dingin. Tanjakan menuju Rawayembik, mantap. Kurang lebih 2 jam berjalan, akhirnya kita sampai juga di Rawayembik. Tapi di sini kita nggak cuma sekadar berhenti untuk istirahat, kita harus mengambil air untuk stok perjalanan berikutnya. Karena Rawayembik ini menjadi salah satu sumber mata air terakhir sebelum kita melanjutkan summit dan turun menuju Taman Hidup. Jadi mau nggak mau air yang kita ambil harus benar-benar diperhitungkan. Harus cukup untuk kebutuhan perjalanan sampai nanti kembali menemukan sumber air berikutnya. 435. Porter. Kita usahakan. Belakang. Betul. Kulkas. My trip, my adventure. Ngeri. Jangan naik gunung di rumah aja. Setelah cukup lama melewati hutan cemara dengan tanjakan yang terus menemani perjalanan, akhirnya perlahan vegetasi mulai terbuka. Dan nggak lama kemudian kita sampai di Sabana Lonceng. Tempat ini akhirnya menjadi camp kedua kita. Disinilah kita akan menghabiskan malam, mempersiapkan semuanya untuk perjalanan summit besok pagi. Astagfirullah. Videoane sapa ya iki? Dan pagi harinya, setelah bermalam di Sabana Lonceng, kita mulai bersiap-siap untuk perjalanan menuju puncak Rengganis. Summit bareng teman-teman. Gimana persiapannya, Mas? Ya, cukup sempurna ya kali ini. Walaupun badan agak pegel ya. Lumayan walaupun badan juga nggak enak. Lanjut summit. Belum sarapan tetap summit. Oke, tanpa pondasi ya ini berarti. Siap. Gimana, Mas? Summit. Ayo teman-teman, gimana siap buat summit ini? Ikut. Oke. Puncak ini salah satu tujuan yang cukup bersejarah di kawasan Gunung Argopuro dengan ciri khas hamparan batu kapur berwarna putih dengan hamparan bunga edelweiss yang terasa semakin unik dan cantik. Namun di balik keindahnya, puncak Rengganis juga menyimpan cerita dan legenda yang sudah berkembang sejak lama. Konon tempat ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya Dewi Rengganis, seorang putri dari kerajaan Majapahit. Dalam kisah yang beredar, Dewi Rengganis merupakan putri dari seorang selir, sehingga dirinya tidak mendapatkan pengakuan untuk menduduki tahta kerajaan. Entah seberapa jauh kisah ini bisa dibuktikan, tapi cerita tentang Dewi Rengganis inilah yang membuat perjalanan menuju puncak terasa punya cerita tersendiri. Dan pastinya perjalanan ini belum selesai. Buat kalian yang penasaran sama kelanjutan ceritanya, jangan lupa follow dan share untuk lanjut part berikutnya. Dari puncak Rengganis.